Selamat pagi, saya Clara Bersari dengan NPM 2333198 ingin mereview sebuah buku yang berjudul Awalnya Hanyalah Biji Sesawi, Kasih Kreatif Para Perintis Misi. Buku ini ditulis oleh seorang Romo yang bernama Robertus Wijanarko. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh Kongregasi Misi Provinsi Indonesia di Surabaya. Buku ini bukanlah buku sejarah. Buku ini pertama-tama adalah buku pernak-pernik kisah. Pernak-pernik kisah kasih kreatif para perintis dalam menghadapi aneka macam tantangan di medan misi. Yang dimana di medan misi tersebut tak selamanya mereka berhasil. Ada kalanya mereka nyaris putus asa, hingga akhirnya hanya bisa menunduk dengan hati berdoa, atau hanya bisa meratap di depan nisan pendahulunya. Namun, justru dari kerapuhan manusiawi ini, mereka mengajarkan arti kasih, harapan, dan iman. Yang terbesar di antaranya ialah kasih. Sebesar kasih mereka di medan misi yang dulunya tak bertuan. Bahkan beberapa harus menyetor nyawa di interniran zaman penjajahan. Kenapa buku ini disebut sebagai buku pernak-pernik kisah? Karena buku ini berisi aneka kisah kesetiaan para misionaris di medan misi. Buku ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengurai kisah dalam bingkai sejarah secara ketat. Jelas dengan sendirinya, latar sejarah tidak bisa dilepaskan darinya. Namun, bukan hal itu yang pertama-tama hendak digarap. Buku ini berpretensi untuk menyelami kisah para misionaris, apa yang menjadi kecemasan, tangisan, impian, harapan, dan kehidupan mereka di tanah misi. Tulisan-tulisan dalam buku ini tidak panjang dan merupakan bacaan yang cukup ringan. Awalnya hanyalah biji sesawi, sangat kecil menurut kitab suci. Tapi dari biji yang kecil itu bisa tumbuh pohon yang besar. Tempat burung-burung bersarang, apa yang semula kecil bisa menjadi sumber kehidupan. Buku ini merangkum kisah-kisah kecil dalam kerangka pikir tersebut. Para perintis misi menaburkan biji sesawi yang kecil, menanamnya di ladang yang gersang dan tanahnya yang masih kerdil. Mereka bagai petani yang harus menebang pohon di lahan rimba agar tanahnya bisa ditanami. Mereka menanam dan menanam, dan Tuhanlah yang menumbuhkan. Tidak terbayang di benak Romo de Becker bahwa awal perjalanannya pada 6 Juni 1923 menjadi cikal bakal lahirnya Keuskupan Surabaya. Keuskupan yang kini memiliki 44 paroki. Pohon yang besar itu awalnya hanyalah biji sesawi. Siapa saja yang ditulis dalam buku ini dan mengapa mereka ditulis? Ada 12 misionaris kongregasi misi perintis misi di Indonesia yang ditulis dalam buku kecil ini. Mereka adalah Romo de Becker, Romo Piet van Gotem, Romo Verhoex, Romo Joseph van Mensford, Romo Gerard Bodikem, Romo Joseph A. Verbong, Romo Herman Nissen, Romo Jan van Steen, Romo Adam van Mensford, Romo Karl Prent, Romo Carlo del Gobo, dan Romo Gabriel de Tunis.
Pemilihan 12 misionaris ini tidak memaksudkan formasi 12 rasul Yesus. Pemilihan misionaris ini dilakukan secara acak. Sama sekali tidak meniadakan peran misionaris lain sebagai sesama perintis. Yang jelas, 6 diantaranya yaitu adalah Romo de Becker, Romo Piet van Gotem, Romo Verhoex, Romo Joseph van Menfort, Romo Gerard Bonikem, dan Romo Jan van Steen bermisi di zaman perang dalam masa-masa gelap. Buku ini merupakan jilid pertama dan nantinya akan menyusul jilid-jilid selanjutnya dengan mengusung semangat yang sama, menghadirkan kasih dan kisah kreatif para perintis. Kelebihan dari buku ini menurut saya adalah buku ini mampu mengajarkan para pembaca dan para calon-calon katekis muda untuk selalu mengutamakan dan mengandalkan sebuah kasih, harapan, dan juga iman. Dan untuk kekurangan dari buku ini, menurut saya tidak menemukan kekurangan dalam buku ini karena tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini adalah tulisan yang cukup sederhana, tulisan yang tidak panjang, dan merupakan bacaan yang cukup ringan, sehingga para pembaca bisa memahaminya dengan mudah dan bisa membawa pembaca untuk selalu mengutamakan sebuah kasih, harapan, dan juga iman. Mungkin cukup sampai di sini saja review buku yang saya bagikan. Sekian dan terima kasih.